Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas perkenanannya sehingga kita boleh ada di hari yang baru ini. Saudara-saudara, sebelum kita melaksanakan segala tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini, tentunya mari kita dahulukan dengan kita membuka firman Tuhan, bahkan membaca, bahkan merenungkannya. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun, menyertai, memberkati kami. Engkau juga memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat menjalani bahkan menikmati hidup ini. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas dan tugas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat bahkan pengertian, agar supaya kami memahami, mengerti apa maksud dan tujuan firman-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap bahkan rindu untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kami ambil dari Markus 16 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, dan pembacaan firman Tuhan ini yaitu menjadi perenungan kita sebagai warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini. Markus 16 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Demikianlah firman Tuhan ini, dan kita akan merenungkannya secara bersama-sama. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada saat ini yaitu batu besar pun bukan penghalang rencana Allah. Makam tempat Yusuf dari Arimatea membaringkan tubuh Yesus telah dipahat dari batuan padat. Kubur ini kemudian ditutup dengan menggulingkan sebuah batu besar yang dirancang bisa menyatu rapat dengan pintu kubur. Pintu batu ini beratnya ratusan kilo, dibuat dengan tujuan agar binatang dan perampok kuburan tidak bisa masuk. Pada masa itu, penjahat makam mengincar benda-benda berharga yang ada di dalamnya. Jika para perampok yang notabene adalah laki-laki sulit untuk menggulingkan batu besar itu, maka perempuan pasti jauh lebih sulit lagi. Demikianlah kekhawatiran perempuan tentang siapa yang menggulingkan batu besar itu. Sebuah masalah akan semakin sulit, bukan semata karena beratnya tekanan yang dihadapi, tetapi justru karena seseorang belum menemukan pintu keluar. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome amat tertumpu pada kekuatan fisik manusia untuk menyelesaikan hal sulit. Pikiran buntu akan menghasilkan jalan buntu. Karena tenaga mereka memang bukanlah tandingan batu besar itu. Jadi tak akan ada akses ke dalam kubur. Dan batu besar itu tidak hanya menutup pintu kubur, malah menutup hati mereka tentang rencana Allah. Dan inilah saat yang
tepat bagi mereka bisa memahami tentang kekuatan Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Rencana Allah tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Batu besar, bahkan gunung dibendung oleh kekuatan apapun. Bahkan gunung, batu pun bukanlah penghalang besar. Tapi ironinya, orang percaya sering melupakan kekuasaan Allah, malah mencoba bertahan dengan kekhawatiran duniawi dan kekuatan manusia yang terbatas. Inilah penghalang terbesar menemukan solusi. Setelah melihat batu yang sangat besar itu sudah terguling, sadarlah perempuan-perempuan itu tidak ada yang terasa tanda kutip berat jika Allah bertindak. Kebangkitan Kristus hendaknya memberikan kita kekuatan untuk menghadapi beratnya ujian kehidupan, dan juga semangat Paskah memanggil keluarga Kristen untuk hidup berkemenangan. Kemanapun perjalanan diarahkan, batu sandungan, batu besar, bahkan pun gunung batu pasti menghadang. Jadi setiap keluarga Kristen pasti menghadapi kesulitan hidup dan berusaha memecahkan setiap masalah. Menjadi batu sandungan terbesar adalah ketika bersandar pada kekuatan diri. Kita harus yakin dahsyatnya kuasa Allah telah terbukti dan teruji memampukan setiap orang percaya melewati masalah berat, bahkan maut pun sudah ditaklukkannya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal di surga, kembali lagi kami memanggil nama-Mu, dan kami terus bersyukur kepadamu karena firman-Mu sudah terberi dalam hidup ini. Dan kami memohon kiranya firman-Mu ini tidak lalu dengan begitu saja, namun selalu makan tempat dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami selalu agungkan di setiap juang langkah hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami. Kami terus meminta kekuatan, kemampuan daripada-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan kerjakan di sepanjang hari ini dibuat Tuhan selalu sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawa naik hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pemilik kehidupan ini. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, bahkan kekuatan di dalam kita menjalani segala tugas dan aktivitas kita di sepanjang hari ini.